Halo Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan saya Oka Milarika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Koneksi antar materi ini dibahas melalui dua hal, yaitu kegiatan pemantik dan kesimpulan. Kegiatan pemantik ini akan membahas dua kutipan. Kutipan yang pertama dari Bob Talbert, di mana mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitan dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut menekankan pada pemberian pemahaman akan nilai-nilai kebijakan, etika, karakter, dan budi pekerti adalah hal mendasar yang harus diketahui dan tertanam pada diri anak. Mempelajari suatu konsep atau pengetahuan serta mengasah keterampilan memang suatu hal yang penting, namun harus beriringan dengan nilai-nilai kebajikan. Kaitannya dengan pembelajaran di modul ini adalah bagaimana nilai-nilai kebajikan yang kita percaya dan tertanam dalam diri menjadi dasar atau patokan dalam mengambil suatu keputusan. Masih di kutipan pada Bob Talbert, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Setiap keputusan yang kita ambil mencerminkan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab yang dimiliki. Keputusan biasanya dipertimbangkan dan mengacu pada nilai atau prinsip yang kita yakini, sehingga sangat penting seorang pengambil keputusan memiliki pemahaman yang baik akan aturan, norma, dan etika, serta memahami langkah dari pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin suatu lembaga, tentu saja keputusan yang diambil akan memberikan dampak utama kepada peserta didik. Jika keputusan yang diambil berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan, dengan pertimbangan kepentingan bersama dan mengutamakan peserta didik, maka akan membawa dampak positif bagi lingkungan. Pertanyaan pemantik dari kutipan Bob Talbert selanjutnya adalah bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya berusaha untuk selalu mengenalkan nilai-nilai kebajikan dan mengamalkannya pada proses pembelajaran. Terkait pengambilan keputusan, hal utama selain aturan, nilai dan norma yang menjadi pertimbangan, keputusan yang diambil berusaha berorientasi pada kepentingan peserta didik. Dengan memahami proses pengambilan keputusan, nilai-nilai yang benar, diskusi dengan pihak terkait, maka setiap keputusan yang diambil akan memberikan dampak baik bagi proses belajar dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah kutipan dari George Wilhelm. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Etika berarti kewajiban moral. Pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Sekolah sebagai institusi moral yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam setiap diri murid. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran berpengaruh besar dalam terbentuknya karakter yang baik. Bagian kesimpulan pertanyaan yang pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan posisi guru sebagai penuntun atau pamong. Konsep peratap Triloka dapat menjadi acuan bagi seorang pendidik agar mampu mengambil keputusan. Yang pertama ada Engarso Sungkulodo, artinya di depan menjadi contoh dan memberi teladan. Dalam pengambilan keputusan, guru bisa memberikan contoh dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan acuan. Yang kedua, Engmadya Mangunkarso, artinya di tengah-tengah membangkitkan semangat, memotivasi. Dalam pengambilan keputusan, sebaiknya dapat mengutamakan kepentingan orang banyak sehingga dalam menjalankan keputusan tersebut, seluruh komponen sekolah dapat bekerja sama. Yang ketiga, Teturi Handayani, artinya dari belakang memberi dorongan. Dalam pengambilan keputusan agar dijalankan selalu berdasarkan pada keberpihakan pada murid.
Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai pemimpin di suatu lembaga atau sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, keputusan yang diambil biasanya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan prinsip yang diyakini. Nilai dan prinsip tersebut yang akan menjadi dasar untuk melihat suatu permasalahan sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikannya. Nilai-nilai kebajikan seperti disiplin, kebersamaan, tanggung jawab menjadikan keputusan yang dibuat sesuai dengan aturan dan keberpihakan dan kepentingan bersama, terutama peserta didik. Dalam pengambilan keputusan diperlukan juga kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan permasalahan. Sikap reflektif juga diperlukan saat keputusan tersebut sudah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan harapan ataukah diperlukan adanya kebijakan lain. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Dalam coaching, keputusan diambil oleh coachee dengan melalui proses identifikasi permasalahan dan penyusunan rencana aksi. Sebelum keputusan itu dilaksanakan dengan komitmen. Salah satu tujuan dari coaching adalah menggali dan mengembangkan potensi coachee untuk mengambil keputusan atau solusi terbaik atas masalah yang dihadapinya. Melalui kegiatan coaching, pengambilan keputusan akan lebih efektif karena dalam prosesnya ada diskusi dan penggalian potensi, kemitraan dan proses kreatif yang bersumber dari coachee sendiri. Sehingga keputusan yang diambil akan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik dengan konsekuensi yang bisa diminimalisir. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Urgensi PSE adalah terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif dan dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Guru yang memiliki kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, kesadaran sosial, pengelolaan keterampilan berelasi, serta memiliki rasa tanggung jawab. Kompetensi tersebut berkaitan erat ketika menghadapi kasus dilema etika. Dengan kompetensi tersebut, seorang guru dapat menganalisis permasalahan dan konsekuensi dari keputusan yang diambil, serta menindaklanjuti apabila ada pertentangan dalam pelaksanaannya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pertama, kasus yang terjadi harus dibedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Nilai-nilai kebajikan universal, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dapat dijadikan pegangan agar pendidik mampu mengambil keputusan terbaik. Ketika seorang pendidik dihadapkan pada kasus dilema etika, maka keputusan yang diambil akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakininya. Jika nilai-nilai yang diyakini positif, maka keputusan yang diambil akan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan memerlukan pemahaman, analisis, dan pengalaman, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan nilai dan norma serta dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa acuan yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan adalah: yang pertama, pengambilan keputusan harus memenuhi 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Yang kedua, dalam mengambil keputusan, terutama dalam penanganan dilema etika, 3 prinsip yang bisa dijadikan pedoman berpikir adalah: yang pertama, berbasis hasil akhir; yang kedua, berpikir berbasis peraturan; yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, dalam pengambilan dan pengujian sebuah keputusan, ada 9 langkah yang dilalui. Yang pertama, menggali nilai-nilai yang saling bertentangan.
Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang ke-8, membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah lihat kembali keputusan dan refleksikan. Pertanyaan yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam mengambil suatu keputusan, seringkali bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika atau nilai-nilai kebajikan universal, serta kepentingan masing-masing pihak yang bertentangan. Saat keputusan telah dibuat, ada konsekuensi yang mengikuti atau konflik lebih lanjut. Namun, dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan, maka keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalisir konflik setelahnya. Dengan mengikuti langkah dan prinsip pengambilan keputusan, diharapkan keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan bersama dan terlebih penting berpihak kepada murid. Pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Keputusan yang dimaksud adalah dalam perencanaan pembelajaran, di antaranya model pembelajaran, strategi, media, dan asesmen yang digunakan, serta pengelolaan kelas dan penanganan siswa bermasalah. Pembelajaran sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar dan minat bakat murid. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dapat dirancang dengan strategi berdiferensiasi, diferensiasi konten, proses, maupun produk. Dengan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan kesempatan pada murid untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara lebih optimal. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap keputusan seorang guru atau pemimpin pembelajaran tentu saja akan mempengaruhi masa depan seorang murid. Tugasnya adalah menuntun murid agar dapat menjadi manusia merdeka dan berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Keputusan guru dalam merancang pembelajaran dan menangani masalah-masalah siswa, mengenalkan dan membiasakan nilai-nilai kebajikan universal akan menjadi contoh dan tertanam dalam diri siswa. Oleh karena itu, pengambilan keputusan seorang pendidik harus tepat dan berpihak kepada murid melalui analisis, prinsip, dan langkah-langkah pengujian yang sesuai. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Seorang pendidik harus mampu mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab karena setiap keputusan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan masa depan murid. Pengambilan keputusan berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan peran guru. Selain itu, untuk menentukan keputusan yang tepat harus berlandaskan pada pemahaman akan nilai-nilai kebajikan universal, didukung nilai dan peran sebagai guru penggerak. Selain itu, seorang guru dalam mengambil keputusan mengacu pada pendekatan inquiry apresiatif yang berlandaskan kekuatan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut akan mengantarkan murid pada lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan juga harus didasari pada kesadaran penuh atau mindfulness dan menguasai 5 kompetensi sosial emosional agar dapat mengatasi dilema etika dan rujukan moral. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul ini, saya tersadar bahwa dilema etika dan bujukan moral itu sangat berbeda. Untuk mengambil keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, tentunya memerlukan langkah-langkah dan berbagai macam pertimbangan. Suatu kasus bisa masuk ke dalam lebih dari satu paradigma, dan saat terjadi dilema etika, selain mengacu pada langkah-langkah pengambilan keputusan, paradigma dan prinsip dalam mengambil keputusan, hal utama yang menjadi pertimbangan adalah keputusan yang diambil harus berpihak pada murid.
Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Selama pengalaman saya menjadi pendidik, saya pernah menemui kasus atau permasalahan yang cukup sulit diputuskan. Hanya saja, saat itu saya belum mengetahui mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, saya cenderung menggunakan aturan yang ada dan kebijakan dari sekolah maupun dari pimpinan sebagai acuan. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa yang masuk ke dalam dilema etika adalah saat kedua hal yang berlawanan tersebut adalah hal yang benar. Serta dalam pengambilan keputusan memperhatikan 4 paradigma dan 3 prinsip serta langkah-langkah pengujian. Baik sebelum dan sesudah mempelajari modul ini, saya tetap mempertimbangkan keputusan yang dibuat dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Selama mempelajari modul ini, saya mendapat pengetahuan tentang konsep dilema etika dan bujukan moral. Hal dasar ini memberikan saya pandangan baru bahwa saat salah satu dari pilihan mengacu pada hal yang salah atau melanggar aturan, maka hal tersebut bukanlah dilema etika, dan kita tidak seharusnya bingung dalam mengambil keputusan. Setelah mempelajari modul ini, jika saya menemukan kasus dilema etika, maka saya akan menganalisisnya dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Hal tersebut saya lakukan untuk menemukan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul ini sangat penting baik sebagai individu apalagi sebagai seorang pemimpin pembelajaran, terlebih lagi seorang pimpinan suatu lembaga, terutama bagaimana membedakan bujukan moral dan dilema etika. Setiap saat keputusan harus diambil dan alangkah baiknya jika saya mengetahui konsep dan langkah yang tepat. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi proses belajar siswa ataupun secara lebih luas kebijakan-kebijakan sekolah. Keputusan yang dibuat harus memiliki dasar dan pertimbangan agar dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak terkait. Selama mempelajari modul ini, saya juga dikuatkan dengan berbagai contoh kasus yang umum ditemui, berdiskusi dan berkolaborasi membahas kasus yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh CGP lain. Hal ini semakin memperjelas konsep pengambilan keputusan di modul 3.1 ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.